Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis percakapan digital mengenai dua layanan transportasi online, yaitu Gojek dan Grab. Melalui analisis ini, kami ingin melihat bagaimana kedua brand tersebut dibicarakan di ruang digital, mulai dari seberapa sering dibahas, respon masyarakat, hingga posisi masing-masing brand dibandingkan kompetitornya. Harapannya dari hasil ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi publik terhadap Gojek dan Grab di era digital saat ini. Di awal presentasi ini, kami akan mengenalkan terlebih dahulu fokus pembahasan kelompok kami, yaitu analisis percakapan digital tentang Gojek dan Grab. Data yang kami gunakan diambil dari periode 12 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026, sehingga masih relevan dan cukup aktual untuk dibahas. Saya akan membahas beberapa poin penting seperti total mention, social reach, engagement, sentiment analysis, serta share of voice antara Gojek dan Grab untuk melihat posisi masing-masing brand di ruang digital secara keseluruhan. Yang pertama itu ada total mention. Selama periode pengamatan, tercatat sebanyak 1.678 mention yang membahas Gojek dan Grab. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 mention berasal dari media sosial dengan total 229 pengguna, sedangkan sisanya berasal dari 161 website. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya terjadi di sosial media, tetapi juga di media online. Kemudian selanjutnya itu social reach. Total jangkauan atau social reach mencapai 98,4 juta, yang artinya konten yang membahas Gojek dan Grab berpotensi dilihat oleh hampir 100 juta audiens. Ini menunjukkan bahwa topik ini memiliki exposure yang sangat luas di ruang digital. Selanjutnya ada engagement. Dari sisi interaksi tercatat sebanyak 301,6 ribu likes, 31,6 ribu komentar, dan sekitar 7.000 share. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat konten, tetapi juga aktif berinteraksi dan terlibat dalam percakapan. Selanjutnya itu ada sentiment analysis. Berdasarkan analisis sentimen, mayoritas percakapan bersifat netral sebesar 50,1% atau sekitar 856 mention. Selanjutnya, sentimen positif berada di angka 35% dengan sekitar 598 mention, sedangkan sentimen negatif sebesar 15% atau sekitar 256 mention. Hal ini menandakan bahwa persepsi publik terhadap Gojek dan Grab cenderung stabil dan relatif positif. Selanjutnya itu share of voice. Dari segi share of voice, Gojek masih mendominasi dengan persentase sebesar 55,7% atau sekitar 953 mention, sedangkan Grab memperoleh 44,3% atau sekitar 757 mention. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, Gojek lebih sering dibicarakan dibandingkan Grab. Jika kita perhatikan di bagian akhir periode, terlihat adanya lonjakan yang cukup signifikan atau yang biasa disebut spike. Lonjakan ini menandakan bahwa pada hari tersebut terjadi peningkatan jumlah percakapan secara drastis dibandingkan hari-hari sebelumnya. Biasanya, spike seperti ini dipicu oleh peristiwa tertentu, seperti promo besar, isu yang sedang viral, berita penting, atau campaign yang ramai dibicarakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada momen tersebut, perhatian publik terhadap Gojek dan Grab meningkat secara tiba-tiba. Dari sentimen analisis yang tersaji, kita dapat mengidentifikasi pola yang sangat jelas dan signifikan. Selama periode Desember hingga awal Januari, sentimen baik positif maupun negatif untuk
kedua brand relatif rendah dan stabil, hampir tidak ada pergerakan yang berarti. Namun terjadi lonjakan yang sangat drastis pada sekitar tanggal 8 sampai 9 Januari. Untuk positif sentimen, Grab unggul cukup signifikan dengan 378 mention atau 62%, sementara Gojek memperoleh 232 mention atau 38%. Ini menunjukkan bahwa Grab berhasil menghasilkan persepsi yang lebih positif di mata publik dalam periode tersebut. Di sisi negatif sentimen, situasinya cukup berimbang dengan Gojek sedikit lebih tinggi pada 133 mention dibandingkan Grab yang mencatat 129 mention, dengan perbandingan sekitar 51% berbanding 49%. Yang perlu menjadi perhatian adalah lonjakan ini terjadi secara tiba-tiba dan sangat tajam, mengindikasikan adanya event atau kejadian besar yang memicu diskusi massal. Hal ini perlu investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi apakah disebabkan oleh kampanye promosi, peluncuran fitur baru, atau bahkan isu viral yang melibatkan kedua brand. Beralih ke data geografis, terdapat beberapa temuan penting yang perlu kita perhatikan. Indonesia mendominasi dengan 38% dari total mentions, yang memang sesuai ekspektasi, mengingat ini merupakan market utama dan home base kedua brand. Namun yang cukup menarik, Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan 21%, mengindikasikan bahwa persaingan Gojek dan Grab telah menarik perhatian global, khususnya dalam konteks industri teknologi, startup, dan ekonomi digital. Negara-negara lain seperti India dengan 5%, Kanada dan UK masing-masing 4%, juga menunjukkan presentasi yang cukup signifikan. Dari perspektif bahasa, Indonesian mendominasi dengan 51%, diikuti English sebesar 45%, yang mengonfirmasi bahwa diskusi mengenai kedua brand ini tidak terbatas pada regional Asia Tenggara saja. Bahkan ada mention dalam bahasa Malay dan Croatian, meskipun presentasinya kecil, sekitar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa kompetisi antara Gojek dan Grab telah menjadi case study yang relevan dan menarik perhatian dalam skala global. Di slide ini kita bisa lihat word cloud yang menunjukkan kata yang paling dominan atau kata yang sering diucap oleh para pengguna dalam periode 12 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026. Ukuran kata yang lebih besar menandakan kata tersebut lebih sering diomongin atau diucap. Dari sini kita lihat bahwa topik yang paling berkaitan dengan belanja dan promo seperti beli, voucher, food, dan driver. Selain itu muncul juga nama-nama tokoh dan nama-nama brand besar seperti Nadiem, Gibran, Shopee, GrabFood, dan GoFood, dan Google, yang menunjukkan adanya keterkaitan antara isu, publik, tokoh, dan layanan digital. Secara keseluruhan, word cloud ini menggambarkan bahwa percakapan masyarakat didominasi oleh aktivitas konsumsi, layanan digital, serta isu populer yang sedang ramai dibicarakan di periode tersebut. Baik, sekarang kita akan membahas bagian yang sangat penting dalam analisis media monitoring ini, yaitu top web mentions dan juga top web mentioners untuk brand Gojek dan juga Grab dalam periode 12 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Pertama, mari kita lihat top web mentions yang diurutkan berdasarkan reach. Dari data yang kami kumpulkan, sangat menarik untuk dicatat bahwa penyebutan kedua brand ini tersebar di berbagai platform digital dengan ranking website yang cukup tinggi. Platform WhatsApp mendominasi sebagai top mentioners dengan ranking website nomor 10 secara global dengan beberapa mention yang tercatat pada tanggal 10 Januari. Ini menunjukkan bahwa percakapan seputar Gojek dan juga Grab sangat aktif terjadi di platform messaging. Selain itu, kita juga menemukan mention di Amazon.com yang merupakan website ranking 13, di mana ada pembahasan seputar produk yang kemungkinan terkait dengan layanan atau ekosistem bisnis kedua brand ini. Platform fandom dengan ranking 25 juga mencatat adanya penyebutan yang mengindikasikan bahwa diskusi tentang Gojek dan juga Grab bahkan merambah ke komunitas-komunitas online yang lebih spesifik. Yang tidak kalah penting adalah kehadiran mention di Telegram dengan ranking 35 yang mencatat 2 mention di channel-channel brand berbeda. Ini menunjukkan bahwa conversation tentang kedua brand ini tidak hanya terjadi di platform Telegram, tetapi juga di aplikasi messaging alternatif. Lanjut ke top web mentions. Berdasarkan analisis website rank dan jumlah mentions, kita dapat melihat distribusi yang cukup menarik.
WhatsApp memimpin dengan 3 mentions dan juga memiliki domain rank tertinggi di posisi 10. Diikuti oleh Amazon dengan 1 mention di ranking 13, Fandom dengan 1 mention di ranking 25, dan juga Telegram dengan 2 mentions di ranking 35. Yang sangat signifikan adalah kehadiran Discord di posisi ranking 42 dengan 4 mentions yang menunjukkan bahwa komunitas gaming dan tech-savvy users juga aktif mendiskusikan kedua brand ride-hailing ini. Terakhir, Daily Mail UK dengan ranking 131 mencatat 1 mention yang menunjukkan bahwa bahkan media internasional memberikan perhatian terhadap perkembangan Gojek dan juga Grab. Share of voice merupakan ukuran seberapa besar atau seberapa sering percakapan tentang brand kita dibandingkan dengan kompetitor kita di media sosial ataupun di platform online. Di sini saya akan menjelaskan analisis share of voice antara Gojek dengan kompetitornya yakni Grab berdasarkan data dari Mentionlytics periode 12 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Pertama-tama, secara keseluruhan Gojek ini memang lebih unggul dengan 55,7% dibandingkan dengan Grab yang hanya mendapatkan 44,3%. Jadi Gojek ini memang lebih sering dibicarakan di media sosial. Tapi selisihnya itu cuma sekitar 11% aja. Jadi persaingan mereka ini bisa dibilang sangatlah ketat. Nah, kemudian untuk analisis sentimen. Analisis sentimen dari sentimen positif Gojek ini memang lebih dominan dengan 61,7%. Sementara Grab hanya mendapatkan 38,3%. Artinya ketika seseorang ngomongin hal baik ya emang lebih banyak yang ngomongin tentang Gojek. Nah, untuk sentimen negatif atau keluhan, Gojek ini mendapatkan 51,2%, sedangkan Grab 48,8%, yang artinya pembagiannya ini sebenarnya hampir seimbang dengan selisih tipis sekitar 2,4%, sehingga kedua brand ini sebenarnya mendapatkan jumlah keluhan yang hampir sama. Ini menunjukkan bahwa Gojek dan Grab ini memiliki tantangan yang relatif sama dalam hal kepuasan pelanggan. Ini tuh juga menunjukkan bahwa brand Gojek ini memang lebih sering disebut dalam percakapan sehari-hari di masyarakat, baik itu update, tips, ataupun sekedar mention biasa. Untuk total mentions per weekday di hari Sabtu memanglah puncaknya, dimana berdasarkan dengan data di hari Sabtu ini tiba-tiba mengalami peningkatan yang signifikan, dimana Gojek ini mendapatkan sekitar 964 mentions dan Grab mendapatkan 770 mentions. Ini masuk akal karena di weekend mungkin orang lebih sering memakai transportasi online untuk jalan-jalan atau memesan makanan secara online. Plus orang juga punya waktu lebih banyak untuk bermain sosial media dan sharing pengalaman mereka. Ataupun mungkin ada memang event spesial seperti promo ataupun ada yang lagi viral, makanya mereka ramai dibicarakan. Dari data Mentionlytics ini terlihat bahwa Gojek memanglah sangat mendominasi pembicaraan di Indonesia dengan 99,77% dari 426 mention. Sementara di Amerika Serikat, meski jumlahnya lebih sedikit, yakni 96 mentions, Gojek ini tetap 100% menjadi satu-satunya brand yang dibicarakan. Artinya brand awareness Gojek ini sangatlah kuat di pasar utamanya Indonesia dan mulai dikenal juga di pasar internasional seperti Amerika Serikat, meskipun dengan skala yang percakapan yang lebih kecil. Di sisi lain, Grab yang menjadi kompetitor utamanya itu hampir tidak muncul dalam pembicaraan online di Indonesia karena hanya mendapatkan 0,23% mention aja. Ini menunjukkan bahwa Gojek emang jauh lebih banyak dibicarakan orang dibandingkan dengan kompetitornya. Dari data ini tuh menunjukkan bahwa Gojek jelas menang karena jauh lebih banyak dibicarakan orang dan lebih dikenal masyarakat dibandingkan dengan Grab kompetitornya. Gojek mendominasi pembicaraan terutama di Indonesia dengan selisih yang sangatlah besar dan juga lebih sering disebutkan dalam konteks yang positif. Ini menunjukkan bahwa Gojek berhasil menjadi pilihan utama dan menjadi top of mind di benak konsumen dibandingkan dengan kompetitornya. Baik, untuk selanjutnya saya akan ngebahas mengenai media share. Nah, jadi apa sih media share itu? Nah, media share itu merupakan sumber media yang di dalamnya itu melakukan mention, percakapan, dan juga pembicaraan mengenai suatu brand. Contohnya itu Gojek. Nah, dari mana kita mengetahui media sosial atau website yang paling sering melakukan mention atau percakapan mengenai Gojek ini? Itu semua akan kita data atau kita akan mendapatkan data melalui website yang namanya itu Mentionlytics. Jadi setiap percakapan ataupun mention mengenai suatu brand itu akan didata oleh Mentionlytics dan kita akan mengetahui media sosial atau website yang paling sering melakukan hal tersebut seperti mention, percakapan ataupun pembicaraan. Jadi di urutan pertama itu ada media sosial
Twitter. Twitter ini menjadi media sosial dengan rate 40,3% sebagai media sosial tertinggi yang paling sering melakukan mention mengenai Gojek. Kemudian dilanjut dengan YouTube. YouTube itu sebanyak 15,3%. Kemudian dilanjut ada Facebook sebanyak 8,4%, terus ada others sebanyak 21,4%, kemudian ada website sebanyak 13,1%, dan yang terakhir itu ada media sosial Instagram sebanyak 1,4%. Jadi media sosial tersebut sering banget melakukan mention terhadap Gojek, baik itu seperti ketidakpuasan customer terhadap brand tersebut, ataupun misalnya lagi ada diskon besar-besaran, itu kan akan menjadi pembahasan atau percakapan yang seru gitu, atau percakapan yang menarik untuk dibahas. Kemudian juga bisa melewati iklan gitu kan. Terus juga ada customer service, misalnya kayak customer service-nya dari Gojek ini baik. Nah, itu kan pembicaraan yang dilakukan secara berulang dan kemudian bakal didata gitu kan. Ada datanya dan itu bisa didapetin melalui mention lytics seperti itu. Sekian. Graphic Engagement Analysis menunjukkan total interaksi audiens terhadap dua brand, yaitu Grab dan Gojek, dalam periode 12 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Data ini merupakan data gabungan, bukan brand secara terpisah. Nah, bisa dilihat berdasarkan grafik, total engagement terdiri dari 3 bentuk interaksi utama, yaitu ada likes, comment, dan shares. Likes menjadi bentuk engagement yang paling dominan dengan total sekitar 301,6 ribu yang menandakan konten dari kedua brand banyak disukai dan mendapatkan respon positif dari audiens. Comments mencapai sekitar 31,6 ribu yang menunjukkan adanya interaksi aktif berupa tanggapan, opini, atau diskusi dari audiens terhadap konten Grab dan Gojek. Selanjutnya ada shares yang tercatat sekitar 7.000, mengindikasi bahwa sebagian audiens terdorong untuk membagikan konten ke jaringan mereka, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan likes dan comments. Jadi, secara keseluruhan, engagement didominasi oleh likes, sementara comments dan shares menunjukkan keterlibatan yang lebih mendalam. Karena datanya gabungan, grafik ini tidak membandingkan Grab dan Gojek, tetapi menampilkan total interaksi audiens keduanya.